akan langsung mulai dengan tanya jawab. Ya, saya tahu akan banyak hal yang menjadi pertanyaannya. Anak saya sudah 12 tahun dan tiba-tiba hari ini dia bilang dia mau dibaptis. Bagaimana aku menjelaskan dan mengarahkan dia di dalam pengertian baptisan? Wow, kalau saya mendengar berita ini saya akan bersuka cita. Berarti Roh Kudus sedang berbicara dalam diri anak saya, anak saudara, bagaimana dia tiba-tiba hari ini dia bilang mau dibaptis. Berarti ada pekerjaan Tuhan dalam hatinya. Berarti dia sudah mendengar Injil. Berarti dia sudah dapat sesuatu dari orang lain atau di sekolah minggu atau waktu ibadah online atau onsite. Apa yang harus saudara lakukan? Yang pertama, buka kitab Roma pasal 6 tentang arti baptisan. Ceritakan arti baptisan kepada dia, bahwa baptisan artinya mati bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus, dan bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru. Sudah pelajar Roma pasal 6. Oke, ayat 1 seterusnya. Yang kedua, bahwa dia baca tentang Yesus dibaptis. Nah, lihat nak, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, padahal dia nggak perlu. Ketika dia mau taat kepada Bapa di surga, dia mau dibaptis. Apa yang terjadi? Langit terbuka. Langit terbuka kepada hidupmu nak. Ketika kamu dibaptis bukan karena ikut-ikutan. Kamu dibaptis karena kamu mau mati bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus. Apa yang dikuburkan? Manusia lama kamu, tubuh dosamu. Supaya kamu bangkit dalam hidup yang baru. Kemudian kalau saudara nggak mampu menjelaskan seperti itu, memang ada ayat yang lain, bawa seseorang yang lebih dewasa rohani, ya, menolong saudara, berdua aja cerita. Saya sarankan orang tua belajar Alkitab. Saya sarankan orang tua mengarahkan anak, menjelaskan firman Tuhan. Jangan cepat-cepat cari orang kalau saudara mungkin udah hampir bisa, tetapi belajar sendiri. Banyak hal yang sudah bisa dapatkan ketika sudah tanganin sendiri. Malah kita dorong, ya, orang tua ikut membaptis anak bersama dengan hamba Tuhan, membaptis, sama-sama membaptis. Karena disitulah sukacita kita. Oke? Itu yang bisa saya jawab. Saya menyarankan untuk libatkan gereja lokal di mana Anda berjemaat, ya, dan proses yang penting sekali, ajaklah anak dia dialog. Apa yang membuat dia mau dibaptis? Teguhkan dia yang benar. Kalau ada hal yang tidak benar, luruskan saja. Ya, jangan bilang begitu aja mau dibaptis. Jangan melemahkan dia, ya, semangatnya. Yang benar diteguhkan, yang belum benar diluruskan, ya. Bukankah itu kesempatan buat Anda untuk mengarahkan hidup dia dengan baik? Bagaimana menghadapi anak yang keras sifatnya? Terima kasih banyak Bu Pak. Keras itu harus dimulai dengan hubungan, tadi dikatakan, ya. Setiap anak rata-rata kebaikan keras hati, ya. Apalagi dia belum aman, ya. Nah, kalau hubungan kasihnya sudah dapat, dia merasa aman, jauh lebih mudah. Sekeras apapun, kasih tidak pernah gagal. Nah, tanya dia, dialog, keberatan kamu apa nak sama mama papa? Kalau mama bicara, papa bicara, apa yang membuat kamu berat? Kenapa kamu sulit menerima? Ya, tergantung usia anak. Apakah saat berdoa bersama orang tua memberikan teladan untuk curhat kepada Tuhan, anak jadi tahu permasalahan orang tua? Nah, inilah membutuhkan hikmat Anda sesuai usia anak. Waktu Anda berdoa bersama, sama. Kapan dia bisa berdoa sendiri, walaupun dalam kekurangannya, ya. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, ya. Sesuai tingkat kedewasaan anak, Anda lakukan ini. Bukankah Anda sedang mendidik dia dalam proses pendewasaan? Jadi bukan porsi kelas SMP anak kelas SD dikasih masalah SMP. Tentu saja tidak. Tujuan kita ada mendewasakan anak, ya, bukan membuat anak tahu banyak dan akibatnya dia nggak mengerti cara menghadapinya, ya. Oke, saya rasa itu penting. Saudara, dalam doa orang tua bisa memberi contoh curhat yang benar. Tuhan, saya mengasihi Engkau. Ya Tuhan, tolonglah bisnis kami. Ya toh. Tuhan, ini bisnis kami situasinya lagi nggak baik. It's okay. Satu titik ini loh. Satu titik kita mau mendewasakan anak. Sekali lagi ya, jangan tangkap salah perkataan saya. Satu titik pergumulan orang tua, di mana orang tua bawa kepada Tuhan, ajak anak. Kalau dia udah cukup bisa menampungnya, ikut doakan. Nah, ini proses mendewasakan anak. Seringkali orang tua pikirannya, aku nggak mau bikin anak saya susah. Sebenarnya bukan bikin dia susah.
kita sedang menolong dia untuk belajar menerima kita sebagai orang tua yang punya pergumulan dan dia terlibat dalam proses melihat mukjizat Tuhan terjadi. Ngerti ya? Bagaimana doa orang tua, doa dia dijawab Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan curhat, Tuhan aku terluka sama tetangga saya, aku benci sama dia. Ya jangan. Kalau kamu mau berdoa, doa setelah menang. Tuhan aku memberkati tetangga kita yang tadinya buang sampah di sebelah kami, ya toh, membuat kami kesel. Tuhan aku memberkati dan mengampuni. Itu bagus, ya kan? Jadi sekali lagi, saudara, engkau sedang mendewasakan anak. Tapi bukan berarti orang tua harus menyimpan semua persoalan supaya tidak bikin anak pusing. Enggak. Saya anak itu bukan belajar, dia belajar bagaimana dia juga ikut terlibat dalam sebuah proses dan mengenal Tuhan dalam proses kesusahan dan kesulitan orang tua. Tinggal saudara minta hikmat, seperti kata istri saya, ukurlah, ya toh, daya tampung hati anakmu. Kalau dia masih nggak sanggup, ya sudah, jangan yang terlalu berat. Yang ringan-ringan saja, ya. Ya, oke, Tuhan berkati. Ya, pertanyaan berikut. Shalom, karena suatu hal anak saya sejak 4 tahun sudah ikut nenek kakeknya di Jogja. Karena cucu pertama saat itu semua perhatian tertuju padanya sehingga saya rasa mereka tidak rela melepas anak. Sampai sekarang lebih kurang 15 tahun berlalu. Anak saya tidak mau lagi kembali ke saya orang tuanya. Sedangkan kami di sini hidup dalam pelayanan. Saya merasa capek. Jadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya adalah sebenarnya bahwa ayah ini atau ayah ini atau ibu ini ada sebuah kejadian di mana dia harus titipkan anaknya kepada nenek kakeknya di Jogja. Dan ternyata nenek kakeknya cara memperlakukannya menjadi sebuah cucu kesayangan, sehingga hubungannya begitu lengket sama kakek neneknya, sehingga anaknya itu lebih senang hidup sama kakek neneknya daripada diminta hidup sama kita lah di kota ini, karena kakek neneknya di Jogja. Itu pertanyaannya. Oke. Saya mendorong Ibu, Bapak, karena dia sudah besar, bisa diajak dialog. Bangun hubungan. Bukan sekedar bangun status karena dia anak Anda. Ya, memang ini telah kehilangan lama sekali ya hubungan ya. Sudah umur 15, ini nggak mudah untuk membangun kembali. Jangan sedih, jangan putus asa, ada kasih karunia. Ya, Anda mulai belajar mengasihi dia, ya teraturlah dia mengunjungi Anda dan mulai. Kuncinya ada di hubungan hati. Ya, kuncinya Anda juga membangun hubungan kebutuhan dia dan bagaimana dia bisa dewasa karena ada kebenaran firman. Harus jelaskan firman, kenapa dia harus tinggal bersama Anda dan bagaimana Anda siap jelaskan mengapa waktu itu ya. Nah, ini penting sekali ya dialog yang terbuka dan bagaimana Anda harus minta maaf kalau Anda telah membiarkan dia ada di sana juga. Ya, tapi Anda harus berkata Anda mau bertanggung jawab sebagai orang tua untuk mengambil dia kembali. Salah satu hal yang saya kira cukup baik adalah bawa anak ini bisa liburan bersama-sama keluar kota. Karena liburan itu, ini salah satu tips, liburan bersama misalnya 5-6 hari, ya pergi ke kota mana yang tidak mahal, ya satu kamar hotel atau caranya gimana supaya ternyata dia melihat juga papa mama itu perhatiin saya, papa mama itu mau spesialkan saya, ya itu salah satu tips. Tips lain, saudara berdoa, Tuhan tolong kami bagaimana mendapatkan hati anak kami ini. Berdoalah, nanti suara Roh Kudus akan terdengar nanti. Ya. Bagaimana imbangan antara kasih karunia dan disiplin? Hal-hal yang harus dilakukan anak agar supaya orang tua tidak masuk dalam semangat Farisi. Seperti tadi yang saya jelaskan, bagaimana kita mengenali anak kita punya kelemahan, anak kita apa yang harus diharapkan. Semua harapan kita harus dituangkan dalam bentuk bisa aturan, ya, tapi aturan pun harus didialogkan, ya sekalipun masih kecil, bukankah kita harus kasih tahu, ya misalnya, ya bagaimana buang sampah itu di sini, ya itu. Nah, itu dilatih berulang-ulang, ya. Dilatih bukan dengan marah-marah, dilatih bukan dengan paksaan, dengan ancaman.
Ya, kalau itu penting buat anak kita, maka kita bisa melatih dia dengan penuh kasih karunia. Ya, kalau dia salah, katakan salah. Ya, bukan dengan ancaman kalau salah. Nah, itulah prosesnya. Berarti mendidik kasih karunia itu bukan berarti pembiaran atau meringankan, ya, tetapi kita prosesnya dengan kasih, dengan kesabaran. Kasih itu sabar. Nah, hal-hal inilah yang pertama. Yang kedua, Anda harus tahu yang mana penting tidak penting, yang mana prioritas dan tidak prioritas. Nah, inilah yang membuat kita tidak tertekan. Kalau yang tidak prioritas jangan diutamakan, ya. Nah, ini butuh hikmat orang tua. Orang tua harus punya kebenaran, bukan punya perasaan lagi maunya begini, hari ini lagi yang penting ini, bukan. Anda harus melihat apa yang penting itu untuk jangka panjang. Ya, kerohanian itu jangka panjang. Ya, belajar itu untuk hari itu. Nah, jadi orang tua mengerti, ya, dan anak-anak mengerti tujuannya. Nah, inilah yang membuat orang tua, Anda tahu yang terbaik, Anda tahu yang paling benar, tapi kalau Anda tidak tahu, maka Anda sulit sekali untuk bisa mendidik dengan kasih karunia. Yang ada adalah Anda mut-mutan, gitu loh, mendidiknya. Ya, nah ini yang untuk menolong. Saya ingin ingatkan bahwa begini, Tuhan punya aturan. Tuhan punya firman sebagai aturan. Dan setiap aturan atau firman kebenaran dilanggar, sebenarnya ada konsekuensi. Ngerti ya? Jadi sebenarnya orang tua itu harus punya aturan di rumah. Contoh, dulu anak kita remaja, kita punya aturan, jangan pulang ke rumah lewat jam 11 malam. Oke, itu aturannya. Mereka tahu. Andai kata lewat, kasih tahu papa mama mengapa alasannya. Ngerti ya? Itu ada sebuah aturan. Kalau nggak ada aturan, mereka akan liar. Oke. Nah, pertanyaannya ketika melanggar, apa yang terjadi? Cara orang Farisi adalah tidak bertanya dulu, mencari tahu kenapa wanita itu berzina. Ngerti ya? Langsung hukum. Ketika anak melanggar aturan, ada dialog. Kenapa kamu melanggar? Kamu udah tahu konsekuensinya. Nah, kalau dia lalai atau lupa, kita ada fleksibilitas. Artinya adalah ya udah diampuni. Tapi kalau ini berulang-ulang berarti ada sebuah tindakan konsekuensi di mana dia harus menanggungnya. Tapi caranya bukanlah supaya dia terhakimi atau terhukum dan dipenjarakan dengan rasa bersalah, tidak. Ya kan? Tetapi sudah menjelaskan dari awal, oke, karena kamu melanggar berulang-ulang jam 11 malam pulang, motormu tidak boleh kamu pakai selama seminggu, nggak bisa. Ya kan? Supaya kamu mengerti ini adalah aturan yang kamu langgar, nggak mau kasih tahu. Nah, tetapi cara berbicaranya haruslah mendatangkan kasih karunia. Oke ya, cara berbicaranya seperti Yesus, hai wanita, aku tidak menghukum kamu juga. Artinya aku mengampuni engkau, jangan berbuat dosa lagi. Nah, sejak hari itu wanita itu tidak akan berbuat dosa lagi karena cara berbicara Yesus bukanlah seperti cara orang Farisi. Langsung hukum, ngancem gitu, lempar batu. Nah, anak kita harus nangkap perkataan kita ini bukanlah sebuah hukuman, itu ada sebuah konsekuensi. Kita juga sedih. Katakan papa juga sedih, kamu nggak bisa, tapi papa nggak ada pilihan karena kamu nggak mau bertobat. Ngerti ya? Itu cara berbicara. Jadi mendidik anak dengan kasih karunia bukan berarti tidak ada konsekuensi dan tidak ada disiplin. Ya, kita harus mengerti. Disiplin tetap ada, tapi kita harus lebih mengerti tentang konsekuensi ya dari semua kesalahan. Ya, jadi saya berharap ini tidak disalah mengerti. Ya, artinya kita tetap harus menegakkan aturan, harus juga tetap mengajarkan dia yang benar bagaimana, dan tetap izinkan ada konsekuensi yang terjadi dalam hidup dia. Ya, nah ini yang harus dilakukan dengan proses, bukan menghakimi dan menghukum, tetapi karena dia mengerti ada konsekuensi akibat dari kelalaian dia, akibat dari dia tidak mengikuti aturan, akibat dari dia ini. Banyak orang tua melindungi anak. Lagi hari itu dia nggak tega, dia tanggung konsekuensi, kita yang lakukan. Atau kita berkata, enggak, tata, pembiaran-pembiaran ini biasanya terjadi membuat anak menjadi punya kebiasaan baru. Gitu loh. Ya, cara pikir yang baru bahwa, oh tidak masalah. Padahal dia harus belajar ada konsekuensinya, ya. Oke, nah saya berharap ini bisa menolong, ya. Nah, mau bertanya, kalau kita menuntut anak agar menurut kehendak kita, sebaiknya dengan pendekatan bagaimana? Anak saya usia 5 tahun. Anak usia 5 tahun, Anda tidak perlu banyak dialog,
ya, tetapi Anda perlu mengingatkan aturan yang ada. Tetapi Anda harus melatih anak usia 5 tahun bagaimana melakukannya. Di dalam modul kami ada bagaimana mendidik tentang ketaatan. Apa itu perintah? Bagaimana melatih anak perintah itu harus ditaati. Banyak orang tua nggak bisa membedakan antara perintah yang harus ditaati dengan pilihan yang dia boleh pilih, tidak harus taat. Nah, hal ini penting supaya anak kita mengerti. Kalau kita berkata, kamu harus makan sekarang, itu perintah. Tapi apakah kamu mau makan? Ya, mama rasa kamu tidak perlu makan, berarti dia tidak perlu taat. Nah, hal-hal inilah yang orang tua kadang-kadang tidak bisa membedakan, apalagi anak yang masih kecil, usia 5 tahun. Ya, jadi dia harus mengerti kalau perintah ya atau tidak, gitu ya. Oke. Kita harus memperjelas kata tuntutan. Kalau kita lihat semua firman Tuhan itu ada sebuah standar. Di dalam standar Tuhan ada janji, di dalam janji Tuhan ada benefit buat kita. Misal, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, supaya engkau panjang umur dan bahagia. Oke, ada janji di situ. Nah, di dalam meletakkan sebuah kebenaran, sebuah firman, itu kita tidak menyatakan bahwa itu tuntutan. Itu ada sebuah firman, itu ada sebuah standar, itu ada sebuah kebenaran. Yang dimaksud tuntutan adalah tidak ada benefitnya buat anak itu. Artinya kita memaksa apa yang maunya kita. Melatih anak taat itu mendatangkan keuntungan buat dirinya, ya kan? Ini adalah sebuah hal yang baik, standar yang baik, dan kita membawa dia ke standar yang baik lewat hubungan. Sekali lagi, bukan sekadar lewat otoriter atau lewat perintah, tapi lewat hubungan, penjelasan, tergantung usia anak sekali lagi, sehingga dia melihat taat kepada orang tua ada sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik. Jangan jadikan ketaatan ada sesuatu hal yang menghantui mereka, sesuatu yang sifatnya hukuman. Itu spirit kasih karunia kita letakkan di situ. Ngerti ya? Spiritnya loh. Spirit kasih karunia di mana orang senang melakukannya bukan karena takut, tapi karena mengerti bahwa itu maunya Tuhan. Ya, mengerti karena itu baik buat dia. Ya, nah ini yang butuhnya kesabaran dari para orang tua ya. Jadi tuntutan aturan itu harus disampaikan lewat hubungan kasih ya. Nah, ini indah buat anak. Nah, ini yang nggak mudah ya buat para orang tua. Oke. Apakah anak saya pernah bilang anak saya pernah bilang mau dibaptis, tapi pada saat ditawarkan kembali dia tidak mau dan juga pernah ingin pelayanan di gereja. Tapi hanya sesaat saya tawarin lagi dia tidak mau, tapi kadang mau, kadang nggak mau. Bagaimana cara untuk membuat dia teguh dan penyerahannya kepada Tuhan? Usianya nggak ada. Kami membutuhkan usia ya sebetulnya untuk jenis ini. Tapi yang pasti peneguhan iman dia bukan karena dia memilih, karena anak-anak usia tertentu masih labil. Nah, kita butuh sebagai orang tua meneguhkan dia, dialog, perkuat iman dia. Bukan perkuat keputusannya, perkuat mengapa dia perlu dibaptis, mengapa dia perlu pelayanan, ya mengungkapkan kasih dia kepada Tuhan. Jadi ada alasan-alasan rohani dan alasan yang menyenangkan, bukan alasan yang membuat dia bingung gitu. Misalnya kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan ya. Ada berkat dari Tuhan, yaitu dia akan menyertai kita ya. Nah, hal-hal kebenaran ini perlu ditanam. Mengapa perlu dibaptis ya? Itu penting buat kamu. Mengapa? Sehingga anak-anak jadi teguh, bukan karena dia disuruh teguh, tapi kita meneguhkan dengan kebenaran. Kita menjelaskan kalau Anda butuh pertolongan, Anda bisa minta tolong orang lain menjelaskan. Tapi ingat, orang tua kalau lagi anak dijelaskan, Anda harus ada di sana supaya Anda juga belajar mengulang kembali apa yang disampaikan kepada anak waktu anak diteguhkan, dan Anda ingatkan, Anda doakan, dan Anda menguatkan dia. Ya, saya mau perjelas tadi Sunlan sudah berkata bahwa sebenarnya mengapa why-nya. Nah, orang tua harus mengerti why. Walaupun Alkitab berkata baptisan adalah sebuah perintah, tapi kalau sudah baca di kitab Roma pasal 6, benefitnya adalah buat orang yang dibaptis, sehingga dia lepas dari tubuh dosa dia. Nah, itulah orang tua harus menceritakan mengapanya, sehingga anak bukan hanya ikut-ikutan dibaptis atau melihat baptisan ada sebuah sakramen saja, ya toh, upacara atau ritual saja, tetapi
ketika seseorang memahami mengapa Alkitab berkata baptisan itu penting. Syarat baptisannya adalah dia harus bertobat dan percaya kepada Yesus. Kalau syarat ini nggak dipenuhi, dia hanyalah masuk ke dalam air basah saja. Tapi ketika dia tahu bahwa dia perlu bertobat, percaya Tuhan, dan itu ada benefitnya buat dia punya iman. Nah, di situ dia mengalami kuasa baptisan. Orang-orang yang mengerti arti baptisan ketika dia dibaptis, rata-rata hidupnya beda. Ngerti ya? Tetapi orang tua anak yang nggak mengerti alasan seseorang dibaptis, ya dia hanya sekedar dapat surat baptisan aja. Hidupnya nggak berubah. Ya. Oh, ini udah usia segini harus dibaptis nih. Nah, itu namanya orang tuanya juga ikut-ikutan gitu loh ya. Tidak memahami makna dan manfaatnya ya. Karena perintah Tuhan tuh pasti ada berkatnya. Ya. Nah, apalagi usianya 15 tahun ya, ini sudah ditunjukkan. Oke. Ya, dia bisa mengerti, tapi teguhkan dia, ajaklah dia dialog dengan menyenangkan ya, bukan kenapa sih kok kamu mut-mutan, jangan gitu, justru kita yang meneguhkan dia ya. Oke, bagaimana apakah anak umur 8 mulai mengerti tentang lahir baru? Saya menceritakan firman dan mengajak doa tiap hari dari kecil dan menceritakan tentang keselamatan. Akhir-akhir ini kalau diajak doa baca Alkitab bersama bilang ngantuk. Apa yang harus saya lakukan kalau dia bilang ngantuk? Ya, menceritakan Alkitab itu seperti menceritakan benih kebenaran. Orang tua ya jangan putus asa dalam kita bercerita, bukan seperti guru, tetapi kita sedang menantikan hasil dari benih-benih firman itu berbuah kebenaran. Nah, Anda harus ada iman ya waktu menceritakan ini ya. Saya percaya Anda punya harapan yang benar ya. Kalau dia ngantuk itu wajar ya, beri dia semangat. Ya, beri dia semangat, kuatkan dia, doakan dia. Ya, percayalah waktu Anda menceritakan dengan penuh kasih dan Anda mengharapkan yang benar akan terjadi. Kalau dia ngantuk ya tinggal segarkan dia saja, ya, dorong dia. Ayo nak, jangan ngantuk ya. Anda harus punya semangat. Ya, kadang-kadang banyak orang tua yang ngajak anak-anak doa bareng, itu seperti ngajak ibadah. Gitu loh ya. Harus sikapnya segala macam biasa saja, santai tetapi bukan menganggap remeh. Ya, yang penting hati mereka hormati Tuhan, bukan sikap saja ya, karena hati yang lebih penting. Ya, semangat adalah lebih penting. Percayalah, ya waktu mereka mendapatnya sendiri nanti pengalaman itu ada sesuatu yang berbeda. Tanya juga jamnya, apakah dia ngantuk, apakah selalu ngantuk atau tidak. Ya, kenapa? Nah, itu orang tua harus ngerti konteksnya ya, tidak sekedar menilai, oh kok ngantuk sih sekarang, sebelumnya enggak. Nah, gitu kita harus pahami mengapa kamu ngantuk, ya. Oke, itu sekedar. Bagaimana supaya anak-anak kami yang remaja bisa suka saat teduh bersama kami tanpa didorong-dorong, dan supaya mereka punya sikap yang benar saat bersaat teduh atau di gereja saat ibadah. Terima kasih. Anak-anak remaja kita untuk bisa semangat di dalam Tuhan itu ada pengalaman rohani yang sangat pribadi, dan itu tidak bisa menjadi sebuah perintah atau aturan. Ya, kerohanian ada hal-hal yang sangat tidak bisa dibuat ya, walaupun dibuat itu nanti jadi agamawi ya, jadi liturgis gitu ya. Nah, kita bukan membawa anak itu ke sana. Sekali lagi orang tua perlu menabur dalam doa, menabur dalam kebenaran, membangun situasi komunitas rohani anak-anak. Kalau mereka cuma seminggu sekali ke gereja ya, kalau mereka cuma melihat kita tapi komunitasnya nggak sehat, tiap hari cuma banyak media, nontonnya medsos yang nggak jelas. Nah, itu sulit sekali untuk anak-anak mengalami pengalaman iman dan keintiman sama Tuhan. Nah, itu yang membuat mereka jadi lebih cinta dunia, jadi setengah-setengah. Nah, hal inilah membuat orang tua harus bekerja tanda kutip lebih keras untuk mendorong anak-anaknya punya komunitas rohani yang juga mendorong mereka, apalagi usia remaja. Mereka tidak hanya butuh keluarga, tapi mereka butuh pembina-pembina rohani dan teman-teman rohani yang mendukung mereka. Sehingga apa yang Anda lakukan, menolong mereka. Ya, ingat, sekarang era digital, mereka banyak dipengaruhi oleh teman-teman lewat media sosial dan berita-berita. Nah, tontonan itulah yang membuat mereka kerohaniannya, pengalaman rohaninya sangat rendah. Dan satu kali mereka akan jadi orang-orang yang tawar hati karena melihat gereja tidak ada kuasanya. Berdoalah para orang tua supaya anak-anak kita bisa mengalami Tuhan. Tapi Anda harus memfasilitasi, bukan memberi fasilitas sekolah yang baik saja, tapi fasilitas
pembinaan rohaninya lewat komunitas, ya ibadah dampingi, bicaralah dalam tiap hari tentang firman, tapi bukan dengan cara seperti guru, ya. Nah, saya rasa itu bisa menolong Anda. Tadi sudah dijelaskan, saya akan poinkan adalah doa. Temukan mengapa anakmu malas. Biasanya ada dua, makin duniawi atau ada dosa tersembunyi. Ya kan? Jadi doa menolong kita untuk deteksi persoalan anak kita kenapa nggak haus sama Tuhan. Ya, dua hal itu. Dan yang kedua adalah polanya bisa berubah. Artinya bisa kita sharing firman Tuhan di meja makan, nggak harus waktu khusus, bisa. Saat teduh bisa nyanyi bersama-sama juga bisa. Jadi ada sesuatu yang disebut fun, nggak membosankan. Ya toh? Nyanyi, oke, kamu bisa nyanyi mimpin pujian, atau ada yang bisa main gitar, ngerti ya, giliran, kasih tugas, ngerti ya, bikin sesuatu yang sifatnya tidak membosankan, tetapi firman Tuhan tetap bisa di-share-kan atau bisa doa bersama-sama. Anak saya punya anak kebutuhan, teman saya punya anak kebutuhan khusus, dan waktu ketemu anaknya lebih nyaman, padahal jarang ketemu, nyaman dengan saya. Saya perhatikan teman saya cuek mendampingi anak yang kebutuhan khusus ini sehingga berontak dan suka pukul anak lain. Bagaimana saya ingin menegur? Anak-anak kebutuhan khusus ya itu memang tidak mudah. Jadi mungkin setiap kita, orang yang lebih dewasa, yang lebih mengerti bersosial, kita bisa menolong anak-anak kebutuhan khusus. Ya, kalau saya bertemu dengan anak kebutuhan khusus adalah yang saya lakukan membuat dia tenang. Ya, kasihan loh ya, kita harus punya belas kasihan kepada mereka dan kita menolong anak-anak itu untuk bisa bersikap benar. Pegang tangannya, ya tergantung kasusnya, apakah dia autis, apakah dia ADD, ya, apakah dia PDD notes, apakah dia ada Down syndrome. Nah, itu penanganannya kita perlu ada sedikit skill yang pasti kita bisa tenangkan anak itu, ya jangan ditekan. Ya, boleh memberi masukan kepada orang tuanya apa yang harus dilakukan, apa yang bisa kita tolong. Nah, itu yang dibutuhkan ya. Saya rasa hal itu bisa menolong Anda untuk dialog dengan orang tuanya. Bagaimana cara menjelaskan di saat dia salah dan menjelaskan alasan menunjukkan mana yang benar bagi anak usia 3 tahun. Kalau anak usia 3 tahun salah adalah salah, nggak usah terlalu banyak jelaskan. Ya, misalnya memukul itu salah, tangan untuk apa? Kasih penjelasan singkat. Ya, jadi salah ada. Dan bagaimana menunjukkan yang benar? Ya, waktu saya misalnya anak saya masih kecil, saya kasih tahu. Ini memukul, ini salah ya, ini sayang, ini tangan untuk sayang, tangan untuk makan. Nah, itulah yang orang tua harus mengajarkan dalam hidup sehari-hari. Dampingi anak, didik anak kita dalam segala keadaan. Kitab Ulangan berkata berulang-ulang, dari tidur, dari makan, segala macam ya. Nah, orang tua itu kadang cuek, capek katanya. Nah, justru itu momennya kesempatan buat didik, tapi kita kadang kelewatan. Tahu-tahu dia yang salah kita marah, kita pukul lagi. Jangan ya. Yang salah kita tegur, kita perbaiki ya. Yang benar kita ajarkan caranya ya. Itu penting sekali. Saya bersisi paham dengan anak remaja, dia kelas 7 sekarang, tugasnya sering tidak dikerjakan, malah sibuk bermain game. Padahal sudah diingatkan berkali untuk mengerjakan tugas karena gurunya sudah menegur. Akhirnya saya marah mencabut wifi-nya. Bagaimana sebaiknya cara menghadapi anak seperti ini? Ya, kalau kelas 7 berarti sudah remaja, Anda perlu bicara apa yang salah dan apa yang benar dan apa konsekuensinya. Ya, nah ini membuat anak itu mengerti. Banyak orang tua marah tapi konsekuensi tidak dijalankan dan bagaimana tahu-taunya mencabut sesuatu nanti Anda harus install kasih lagi padahal dia butuh. Ya, memang ada sebuah batasan yang harus diberikan dengan aturan yang kita harus buat bersama anak remaja kita. Ya, dan yang kedua bagaimana kita menolong dia juga membimbing kerohanian dia. Orang nggak bisa berubah hanya sekedar aturan. Aturan itu ada menerjemahkan harapan kita. Ya, sedangkan kita harus bimbing dia bagaimana hatinya harus benar, bagaimana tidak terikat dengan game, yaitu memberikan dia kegiatan. Orang tua harus bangun hubungan, bukan cuma ngobrol, tapi kegiatan bersama, olahraga bersama, main bersama, ya catur bersama, silakan. Ya, karena remaja mereka tidak bisa diam kebanyakan.
Ya, jadi orang tua harus perhatikan, jangan cuma beri fasilitas tanpa pendampingan, tanpa bangun hubungan, tanpa pernah jelaskan yang benar bagaimana hidupmu, bukan sekedar untuk yang main game atau apa. Nah, orang tua tidak banyak mengisi hidup anak dan banyak dilepas. Ya, itu akibatnya anak-anak tahu-taunya menjadi liar. Ya, makanya kasih karunia bukan berarti menghilangkan batasan atau aturan. Kasih karunia membuat kita bisa menolong anak itu bahwa dia mampu berubah karena Tuhan dari segala hal yang buruk sekalipun. Biasanya tindakan misalnya cabut wifi, dikasih peringatan aja. Nah, kalau kamu main game, papa akan cabut wifi. Kasih tahu. Konsekuensi daripada pelanggaran adalah cabut wifi. Jadi kalau dia langgar terus main game nggak mau belajar, cabut aja wifi, nggak ada masalah. Tapi pertanyaannya bukan hanya soal itu yang tadi istri saya jelaskan. Ketuk hati nuraninya. Ini benar nggak sih kamu? Ngerti ya? Dan perhatikan dia adalah manusia berdosa, mengikuti keinginan dagingnya. Satu titik dia harus berseru sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya ikuti keinginan saya main game kayak game addicted. Tapi orang tua harus lakukan sesuatu. Orang tua harus lakukan sesuatu. Jangan biarkan terus, ya. Saya punya suami yang dengan gaya bahasa yang kasar dan frontal. Gimana supaya dia tidak marah anak-anak? Dengan kata itu, kalau saya kasih tahu, dia marah dan nggak suka ditegur. Ya, jadi anak-anak dekat dengan saya. Bagaimana? Suami Anda butuh Tuhan, butuh kasih karunia, mengenal Tuhan lebih lagi. Seseorang bukan diubah dari luar sikap kebiasaan, tapi dia harus mengenal kasih Tuhan dan kebenaran. Sehingga pengenalan dia membuat dia berubah. Cara pikir dia berubah. Cara kata-kata dia berubah. Cara sikap berubah. Banyak orang dengar khotbah tetapi tidak bisa berubah. Mengapa? Karena itu jadi pengetahuan, bukan menjadi sebuah kehidupan yang direnungkan berulang-ulang. Ya, makanya penting untuk kita membangun sebuah yang prioritas, yaitu kerohanian. Firman harus terus direnungkan bersama-sama. Ya, jadi ajak suami doa, merenungkan firman bersama. Ya, ini bisa menolong perubahan dan minta orang lain menolong untuk masuk dalam kehidupan suami. Sekasar apapun, seburuk apapun, Tuhan bisa menolong kita lewat kebenaran dan kasih karunia-Nya untuk kita berubah. Ya, jadi tapi caranya bukan memaksa orang berubah. Ya, sekali lagi apalagi sang suami ya, dia butuh dikasihi, tapi juga butuh kebenaran yang menolong dia. Ingatkan dia bahwa engkau ada ciptaan baru salah satunya. Ya, itu ayat Alkitab yang ada dalam 2 Korintus 5:17. Ya, nah, Anda butuh ditolong. Saat ini saya hidup terpisah dengan anak-anak saya, satunya 10 ikut papa, yang kecil kelas 8 ikut mama saya. Mereka nggak mau bersama saya dengan suami saya yang baru. Jadi ada penolakan karena ada omongan dari papanya, Pak. Jadi mereka punya mindset jelek, Pak. Bagaimana ya, Pak? Saya harus bersikap. Saya sudah minta maaf berkali-kali ke anak saya. Oke, dulu papanya mantan narkoba, KDRT. Oke. Sekali lagi anak Anda butuh hubungan dari Anda, hubungan kasih. Anda sudah minta maaf itu benar, tetapi Anda butuh membangun hubungan dari awal. Ya, dengan awal beri waktu, ya pertemuan teratur, ambil waktu informal, ya cerita, tanya keadaan dia, beri perhatian dan kasih. Ya, anak Anda butuh mengampuni Anda, itu butuh kasih karunia. Ya, makanya jangan putus asa. Ya, Anda terus mengadakan pendekatan kasih. Ya, Anda mungkin juga butuh ditolong oleh orang lain, yaitu pembina rohani dari anak-anak Anda, ya, atau saudara yang lain untuk mendekati anak-anak Anda. Ya, katakan ada salah dosa Anda apa, Anda harus jelas. Oke, cukup. Ya, saya kira kalau ada pertanyaan lagi nanti kita akan jawab untuk next berikutnya. Terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu sekalian.